Pertama kali saya ngomong langsung di acara di kampus ini. Sebelumnya mungkin pernah datang, tapi untuk event yang berbeda. Saya mau mulai diskusi atau pemaparan hari ini dengan coba bisa lihat nggak yang mana Pak Afda, yang di depan yang di layar saya, yang mana Pak Afda, mana Mas Bill, dan mana saya, bisa tahu? Hah? Yang tengah siapa? Saya kalau Pak Afda boleh berdiri sebentar nggak Pak Afda? Ini dibilang coba lihat ulang ya. Coba lihat. Lebih ganteng. Lebih ganteng. Hasilnya beda. Yang sebelah kiri siapa? Lewok. Udah ada Bill sebenarnya. Yang sebelah kanan? Oke, saya ngambil ini stereotype awal. Kalau kita ngomongin entrepreneurship di new generation, saya mungkin lebih bilangnya ini Gen Z ya. Ini Gen Z ya Pak? Siapa yang di sini udah punya usaha? Yang udah mulai bisnis kecil-kecilan, jualan mungkin di Instagram, di Shopee, di TikTok? Satu pun nggak ada. Ini kayaknya memang mesti ngajar Pak SKS. Jadi ada nggak yang pernah coba jualan? Angkat tangan, nggak apa-apa. Malu. Udah pernah? Risol masih jualan ya? Oke. Ada lagi? Ayo. Nanti akan ada hadiah 250.000 dari Ken. Nanti saya tapi bukan yang bisa disebut ya, nanti pertanyaannya paling bagus. Oke. Nah, ini tadi saya nyambung dikit ya. Saya nyambung dikit dari tadi yang Mbak Dini sampaikan. Saya mungkin nggak akan banyak di slide. Saya mau mulai sharing satu. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh satu psikolog. Dia pengen mencari jawaban kenapa ada manusia-manusia yang bisa punya pencapaian di atas rata-rata. Makannya kita main di depan itu kira-kira sama ya? Ya, makannya sama. Ada nggak yang punya waktu lebih panjang? Mungkin saya sih 24 jam, ada yang punya? Mungkin Mbak Dini punya 48 jam? Nggak juga. Semua punya 24 jam. Waktunya sama, makannya sama, sama-sama napasnya pakai O2 gitu ya. Tapi kenapa ada manusia-manusia yang pencapaiannya di atas rata-rata? Riset ini dilakukan salah satunya termasuk ke Warren Buffett. Tahu Warren Buffett? Tahu? Siapa? Calon wali kota bukan? Warren Buffett, silahkan googling. Dia salah satu orang paling kaya di dunia, salah satu. Nanti ganti-gantian tuh dengan beberapa, dengan Elon Musk, sekarang dengan Bill Gates dan macam-macam. Itu satu. Yang kedua, yang dia interview langsung, ada satu orang pelari di Eropa berlari sepanjang 35 jam. Kuat nggak ya berlari 35 jam? Enggak. Kuatnya berapa lama? 12 menit. Benar ya, habis gini dites ya? Oke. Nah, dari riset yang dia lakukan, termasuk ini relate dengan riset marshmallow test. Pernah tahu marshmallow test? Saya coba dulu deh di sini. Kalau saya bilang sama teman-teman, saya kasih sekarang uang 10 juta. Sekarang 10 juta. Kalau ada yang mau menunda untuk menerima uangnya setelah IPK-nya 3,6, saya kasih 10 miliar. Lebih pilih ambil 10 juta sekarang apa 10 miliar nanti? Tapi IPK 3,6. Di sini nggak apa, udah IPK 3,6. Nah,
Di marshmallow test itu anak kecil dites, anak SD dites dikasih marshmallow. Kalau di sini apa ya? Apa ya bedanya yang paling relate ya? Kasih coklat ya, kasih coklat. Anak kelas mungkin 2-3 SD gitu ya, dikasih tes, dikasih coklat. Terus gurunya bilang gini, yang ngetes bilang gini, saya akan keluar ruangan. Oke, siapa yang ketika saya kembali ke ruangan ini coklatnya masih ada, saya akan kasih coklat tambahan. Oke, dites, keluar ruangan. Apa yang terjadi ketika gurunya keluar ruangan kira-kira? Dia anak kira-kira umur kelas 2-3 SD. Kira-kira apa yang terjadi? Kebanyakan kira-kira apa? Dimakan. Yang nggak makan coklat ngapain? Hah? Di riset itu dibilang ini gelisah, khawatir, megang coklat gak jadi, tunduk, tutup mata, dengan cara apapun dia bersikeras untuk nggak lihat coklatnya. Nanti dilihat lagi, dipegang lagi, ditaruh lagi, duduk lagi, dan itu hanya sedikit. Jadi begitu balik, ternyata hanya sedikit yang mampu menahan untuk dapat lebih. Setelah beberapa tahun kemudian, mereka yang bisa menahan, kalau saya bilangnya instant gratification, ya, hasil-hasil yang instan, itu mereka cenderung punya kesuksesan di atas rata-rata. Oke, kalau di kita tuh sekarang kalau mahasiswa bangun tidur pagi-pagi pengen tidur lagi, gitu ya, benar kan? Kuliah masih punya jatah absen dulu deh, benar kan? Nah, itu satu, kemampuan untuk menunda kenikmatan itu salah satu dari hasil riset itu adalah kunci untuk bisa berhasil menunda kenikmatan. Gak kuliah enak gak? Enak. TikTokan terus enak gak? Enak. YouTubean terus enak gak? Enak. Main game terus enak gak? Enak. Tapi bayarannya kita nggak bisa mencapai pencapaian di atas rata-rata manusia. Satu. Yang kedua, riset itu menemukan jawaban bahwa orang-orang sukses itu punya integritas yang tinggi. Kita sering banget nih dengar bahasa, wah integritas. Siapa yang bisa kasih saya jawaban? Dapat hadiah lagi dari Ken nanti. Ya, Bill, ada rekening ya? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira kalau dibilang orang sukses itu punya integritas itu apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Boleh googling dulu, saya kasih waktu 5 detik. Coba, ini penting nih. Kira-kira kalau dibilang orang sukses itu punya integritas, apa? Integritas itu apa? Hah? Apa? Konsisten, ada lagi nggak? Apa? Jujur, terus apa lagi? Tanggung jawab, terus apa lagi? Disiplin, konsisten. Oke. Saya kasih jawaban yang jawabannya hampir semuanya benar, tapi saya kasih jawaban yang konkret. Dari riset itu ditemukan bahwa orang-orang yang punya integritas adalah orang-orang yang paling banyak berkata tidak. Oke? Orang sukses itu banyak bilang enggaknya. Kalau orang gagal di riset itu bilang apa aja ya, kita nonton yuk, ayo. Tadi pengen belajar, pengen nonton, ayo. Kita makan dulu, ayo. Nah, ketawa kan, benar ya? Tanggung jawab benar, tadi jujur benar, semuanya benar. Tapi core basicnya adalah mau berkata tidak pada banyak hal yang tidak penting. Oke? Kalau tadi Madini bilang, kalau kita udah punya mimpi, oke, kita set goal kita setinggi-tingginya. Pertanyaannya, kita punya integriti nggak untuk ngejar itu? Punya nggak kemampuan untuk berkata tidak sama banyak hal?
Kenapa saya angkat ini? Kita sekarang ada di era di mana noise itu gede banget, gangguan tuh banyak banget. Mau belajar, mau baca, mau buka buku, DM bunyi, ting. Bener ya? Ya udah deh, buka dulu deh, gitu kan? Apalagi dari mantan. Aduh, buka dulu deh. Taruh. Baru mau melakukan rencana sesuai dengan schedule, WhatsApp bunyi. Lagi WhatsApp, dikirimin link TikTok. Buka TikTok, nggak berasa udah lewat berapa jam? 3 jam, 5 jam, bener ya? Nah, jadi kalau mau berhasil, mau jadi pengusaha, mau punya pencapaian di atas rata-rata, kita harus punya kemampuan untuk berkata tidak sama banyak hal. Oke? Yang terakhir, dari riset ini menemukan, termasuk ini dia interview dengan Warren Buffett, pelari. Apa kunci keberhasilan orang-orang yang punya pencapaian di atas rata-rata? Konsisten, bener. Gimana caranya konsisten? Bener banget. Oke, interviewer ini tanya gini, ada satu pelari bisa lari 35 jam. Ditanya, sebelum ditanya dia, ditanya dulu lingkungannya, pelari yang lain. Lu lihat nggak dia lari 35 jam? Lihat. Apa yang lu lihat dari orang ini? Dia bilang, orang ini lari, ada daun dipegang, ada bunga disentuh. Apa artinya? Apa artinya? Dia menikmati perjalanan, dia menikmati proses yang perih. Tadi Mbak Dini bilang kan, gak ada yang enak, iya, tapi dinikmati. Oke, jadi prosesnya dinikmati. Lalu bagaimana menikmati proses? Si pelari ini ditanya, apa sih rahasia kamu bisa lari 35 jam? Tahu nggak? Dia bilang, saya nggak pernah terus-menerus mengingat bahwa saya harus lari 35 jam. Yang saya ingat, saya harus disiplin untuk berlari hanya 15 menit, tidak boleh lebih, dan saya harus istirahat setelah lari 15 menit. Lari 15 menit berhenti. Orang lain lari terus biarin aja, tapi dia disiplin sekali dengan prosesnya, dia nikmati. Lari 15 menit berhenti, lari 15 menit berhenti, lari 15 menit berhenti. Oke, apa kesimpulan paling penting dari riset ini? Apa yang teman-teman lihat dari cerita riset ini, terus relate sama 3 orang yang teman-teman saya yakin pasti kenal. Kenapa saya ambil ini? Selain karena mirip sama Pak Afdan dan Mas Bill, gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman relate dengan tokoh yang ada di depan. Kenapa Raffi Ahmad bisa punya pencapaian yang luar biasa? Kenapa Fadil Jaidi bisa punya pencapaian seperti sekarang? Teman-teman ikutin video-video Fadil Jaidi dari awal. Oke, sampai hari ini dia punya bisnis macam-macam. Tapi ketika dia memulai, dia sangat konsisten sekali. Hampir setiap hari ngupload video hanya dari handphone, tanpa ngedit. Ingat ya, awal-awal Fadil Jaidi, dia nggak punya editor. Dia cuma ngetik video apa adanya. Ingat gak? Kalau bukan video Fadil Jaidi, ingat gak? Gila, luar biasa. Semua tahu bro. Artinya apa? Dia pengusaha, berhasil jualan kontennya dia, dan teman-teman membayar dengan uang. Sadar? Sampai hari ini Fadil Jaidi punya konsistensi yang luar biasa. Raffi Ahmad punya konsistensi yang luar biasa. Jeremy punya konsistensi yang luar biasa. Mohon izin waktu Bapak 5 menit lagi Pak ya. Oh, terima kasih. Oke, apalagi yang kita bisa simpulkan dari 3 orang ini kalau mau sukses?
Konsisten? Ya. Mimpinya harus gede. Saya suka banget ada satu potongan video ketika awal-awal Fadil Zaidi masih merintis. Saya kenapa relate banget karena anak saya tiap hari nonton ini. Oke, anak saya kelas 5 SD itu hampir tiap hari nontonnya Fadil Zaidi. Ada satu video ketika itu Fadil Zaidi mungkin followernya sudah mungkin mendekati 1 juta atau belum 1 juta saya kayak. Tiba-tiba dia diajak ketemu sama Raffi Ahmad, ya. Lalu diajak naik Alphardnya Raffi Ahmad. Sama Raffi Ahmad mau dikasih Alphard, kata Fadil Zaidi apa? Enggak. Gue pengennya pakai uang gue sendiri, doain supaya gue bisa sampai. Hari ini CLA Fadil Zaidi lah, kalau cuma Alphard ya. Artinya apa? Kalau kita di Raffi Ahmad dikasih Alphard, berani gak jawab kayak Fadil Zaidi? Oh enggak, berani gak? Ini langsung berangkat. Karena apa? Kita udah terbiasa sama instant gratification. Sadar nggak? Somehow otak kita itu rusak. Somehow otak kita rusak karena kita mendapatkan kepuasan dengan cara yang sangat sederhana. Apa? Swipe. Swipe. Nggak suka swipe, suka tahan, setelah itu swipe lagi. Dopamin keluar lagi, datang lagi, sehingga nggak terasa waktu kita habis 1 jam, 2 jam hanya di TikTok, hanya di Reels. Lalu yang sukses mereka yang bikin konten, habis gitu mereka bikin bisnis, kita kebagian nonton dan antri jajan bisnisnya dia. Ironis ya? Ya. Ken hari ini datang untuk menyadarkan teman-teman, start something, punya mimpi yang besar, lalu harus punya integritas, tunda semua kenikmatan. Kita lebih baik punya kenikmatan yang luar biasa di belakang daripada kita dapat kecil-kecil sekarang. Oke? Dan saran saya, lakukan mulai dengan apapun yang kita bisa. Bisa jualan risol, jualan risol. Siapa lagi? Ada yang udah mulai jualan nggak? Hah? Ada? Apa mas? Apa? Bukan? Bunga? Bunga? Pacaran mana ya? Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih tadi mereka sudah keluar ya Pak Alrodi, semua teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan sharing-sharing kita berempat di sini insya Allah jadi manfaat ya. Gitu. Ini beban berat juga setelah Mbak Dini dan Mas Ismail ya kan. Aduh, saya ketiga. Nanti kita paling berat kayaknya. Siap, kita santai-santai aja. Mas boleh minta tolong slide-nya. Kalau saya pakai slide teman-teman, udah habis nggak pakai slide-nya tadi dihabisin. Oke. Jadi hari ini gini, saya mau cerita sebenarnya modal utama. Saya selalu ditanyain kalau misalkan main ke kampus gitu ya, Mas kalau mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur itu harus ngapain sih? Harus apa sih? Punya duit kah? Punya orang tua pengusaha kah? Punya punya teman yang pengusaha orang kaya kah? Benar, emang harus itu. Tapi kalau yang nggak punya gimana? Gitu kan? Nah, saya nih yatim piatu pengusaha istilahnya. Orang tua saya, semua keluarga saya nggak ada yang pengusaha. Saya bingung mau mulai dari mana? Mau dari mana ya? Gitu. Saya mau tanya, bilangnya udah jadi pegawai aja. Saya kebetulan S2 beasiswa dari Pertamina. Pulang saya nggak kerja di Pertamina, saya malah keluar dari Pertamina, saya bikin usaha sendiri. Diomelin bertahun-tahun sama orang tua, kenapa sih kamu nggak manut kalau bahasa Jawanya gitu ya, kenapa sih nggak ikut aja, jalannya udah enak segala macam. Saya cuma bilang, itu kan cuma sekali ya teman-teman ya. Kalau kita ngikutin cara jalannya orang ya, kita nggak bisa punya cerita yang lain gitu kan. Dan waktu itu saya kasih waktu, oke bismillah 5 tahun deh, kalau misalkan nggak jalan ya udah balik gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa punya kayak gitu ya? Kalau saya modalnya satu, kita harus punya mindsetnya dulu. Kita harus punya mindset apa sih? Saya bilangnya CEO mindset gitu. Jadi kita harus punya mindsetnya seorang CEO. Jangan pernah start dari saya pengen jadi pedagang gitu kan, atau saya pengen jadi pengusaha gitu ya. Kesannya kayak nanggung gitu loh. Apa nih pengusaha?
ya kan? Tadi orang jualan risol mayo pengusaha sih gitu. Tapi sampai di mana nanti gitu kan? Kalau kita kan mau apa namanya shoot your dream on the moon gitu kan. Jadi kalau jatuh ya udah nggak ada masalah gitu. Kita masih di bintang-bintang lah gitu loh. Gitu. Jadi dari awal udah sikat aja gitu. Saya juga gitu. Saya pengen punya tower sendiri. Saya pengen punya karyawan 20.000. Saya pengen macam-macam lah pengennya gitu loh. Nah itu gimana caranya? Ya udah di-set pengusahanya, di-set mindsetnya. Ambil mindsetnya dulu. Setelah itu udah kita jalanin. Ya kan? Gagal biasa. Saya 12 tahun usaha 2 kali bangkrut. 2 kali bangkrut. Tapi it's okay gitu. Bangkrut kan cuman kalau kita bilangnya uang belajar lah, atau uang belajar. Kita jadi tahu apa yang salah. Besoknya jangan diulang, dijalanin lagi. Bangkrut lagi, nggak ada masalah. Namanya hidup gitu kan. Nanti ada sih. Nah ini dulu lah, basic dulu deh. Kita mulai dari basic dulu. Yang pertama start with the vision. Ya, start dengan visi. Visi itu apa mas? Paling simpel gitu ya. Punya mimpi aja dulu. Apa bedanya? Nah kalau mimpi saya ini, kita mimpi dengan mata terbuka. Jadi, kalau kalian mimpi dengan mata tertutup ya tidur gitu kan, mimpi beneran gitu loh. Mimpilah dengan mata terbuka. Itu visi. Oke, kalian harus mimpi dulu. Oke, someday saya mau jadi kayak Elon Musk nih misalkan gitu ya. Saya mau jadi kayak tadi Warren Buffett gitu misalkan gitu ya, atau siapapun lah. Kalian harus punya mimpi, cari role modelnya, lihat dia kayak gimana. Itu paling simpel. Kedua, kalau punya perusahaan tadi, kalau pengalaman saya kita bikin tim. Jadi kan orang-orang selalu bilang kerjain sendiri, betul. Sampai mana sih gitu? Kalau saya dari awal langsung bikin tim, saya ketemu orang, gue punya ide ini, lu believe nggak? Kalau believe kita jalan bareng. Oke? Karena lebih mudah memang kalau bersama-sama gitu. Dan jadi pengusaha itu pekerjaan full time. Ini ekstrimnya ya. Waktu itu ditawarin, lu jadi konsultan deh, lu jadi ini deh, itu deh segala macam no. Gue pengen jalanin bisnis, ini full time job gitu. Jadi kalau orang bilang set stream dulu, misalkan sambil kerja, usaha, kalau buat saya jadi agak lama sih gitu. Mungkin berproses bisa jalan, tapi jadi agak lama gitu. Makanya balik lagi harus punya mindsetnya CEO. Ya udah, gue punya tanggung jawab, gue CEO. Ada orang-orang yang depends on gue, gitu kan istilahnya ya. Dan kita lebih ngerasa pede gitu loh kalau kita menganggap diri kita itu CEO. Atau misalkan tadi cuma dagang atau bisnisnya gitu kan, kurang nanggung gitu, kentang gitu. Oke? Nah terus setelah kalian bikin tim, kalian harus bikin harus bisa tahu goalsnya, tujuannya, dan harus terukur. Oke? Jadi gini, kalau kita bikin goals tapi kita nggak bisa ngukur, itu namanya angan-angan, ya kan? Apa bedanya goals dengan angan-angan itu tadi? Goals kita bisa ukur. Misalkan, oke, saya pengen punya passive income 100 miliar misalkan gitu ya. Oke, kita itu mundur dari sekarang. Berarti saya harus nabung sekian investmentnya, harus bikin berapa perusahaan, dividennya berapa, ditulis semua. Dari angan-angan jadi goals, gitu kan. Nah, ada caranya. Kalau saya sukanya pakai Mark Benioff. Mark Benioff ini foundernya LinkedIn. Dia punya V2MOM namanya. Jadi vision, values, method, obstacle, sama measures. Itu di mappingin semua. Kayak kanvas lah sebenarnya gitu. Teman-teman bisa pakai caranya sendiri masing-masing. Oke. Nah, next kita harus fokus. Terus tadi. Terakhir kita harus fokus. Jadi basicnya itu kita harus fokus. Lihat. Oke, aku suka passionku di IT. Ya udah kita jalan di IT dulu. Fokus di situ sampai ini oke, sampai ini bisa scaling baru kita pindah ke tempat yang lain. Ya, kalaupun mau, ini saran saya ya, kalaupun misalnya kita mau expand lah di tempat yang kalian tahu. Jadi lebih gampang untuk pivot-pivotnya. Oke, itu basicnya. Next. Nah ini saya suka kalau pernah baca bukunya Simon Sinek, ada yang tahu Simon Sinek? Tahu. Tahu ya. Nah Simon Sinek ini salah satu bukunya itu Infinite Games. Infinite Games ini mindset yang sangat-sangat berubah cara berpikir saya waktu itu. Jadi gini, kita bisnis itu infinite, bukan finite gitu ya. Kita bisnis ini nih kayak gitu, lingkaran, dia berputar terus infinity. Jadi goalsnya itu bukan jadi perusahaan yang paling bagus gitu ya, yang paling untung, jadi perusahaan yang paling besar, enggak gitu. Kalau saya ya kayak tadi sih iterasi. Jadi perusahaan yang lebih terdepan lah dibandingin saingan saya gitu. Satu-satu kita lewatin gitu kan. Sekarang oke, gue pengen ngelewatin perusahaan A gitu misalkan. Ya udah,
once udah ngelewatin perusahaan A, yuk saya pengen ngelewatin perusahaan B, terus gitu, iterasi. Nah, mindset infinite ini yang harus kalian punya teman-teman gitu. Kenapa? Karena di balik mindset infinite ini kalian akan punya etik, ya. Karena kalian tidak akan menghalalkan segala cara gitu kan. Karena kalian tahu permainan ini itu nggak ada selesainya. Bisnis itu nggak ada selesainya. Jadi bukan ilmu yang whatever it takes gitu kan. Oh, gue bright lah, gue apa namanya, gue korupsi aja kayak gue nyogok aja kayak apa segala macem gitu kan. Karena merasa ya udah ngelewatin ini akan aman terus gitu. Enggak. Karena ini hidup ini muter aja gitu teman-teman. Jadi balik lagi, Infinite Games ini penting. Coba deh nanti baca buku Simon Sinek yang Infinite Games gitu ya, supaya teman-teman sadar gitu. Jadi sebenarnya better is better than best. Itu lebih baik, jadi lebih baik setiap hari kecil-kecil itu lebih oke sih daripada jadi yang paling baik gitu loh. Itu mindsetnya harus seperti itu. Next, ini juga banyak orang-orang selalu bilang ini kalau di startup, Mas, kita fail fast, learn fast gitu. Kalau saya nggak suka, kita nggak coba aja, kalau gagal nggak apa-apa gitu. Jangan berpikir gitu dari awal gitu. Kalau saya lebih suka play the long game. Dari awal itu kita memang udah harus set gitu ya, goalsnya apa, harus mau ngapain nanti, ini fase 1, fase 2, fase 3 harus ngapain. Jadi nggak main-main. Kalau apa namanya, mindsetnya orang sekarang gitu kan, ya udah start aja dulu, gagal ya wes ganti gitu. Jangan. Karena saya pernah begitu dulu dan nggak works gitu. Dengan mindset yang seperti ini sekarang, play the long game itu sebenarnya lebih oke. Kita lebih paham kita mau ngapain, di plan, di execute, tapi agile, ya kan. Yang penting ada planningnya, eksekusinya kita jalankan, karena bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan ditulis, ya kan. Jalankan bisnisnya, tapi kita udah punya plannya tuh, belok kanan, belok kiri nggak ada masalah, wajar gitu. Namanya juga hidup gitu, namanya juga bisnis gitu, pasti banyak dinamikanya. Jadi balik lagi, jangan fail fast, learn fast lagi, berubahlah, mainnya ke long game. Siapkan diri dulu, gua harus baca buku apa, harus kenal sama siapa, harus ngapain, kalau gagal harus gimana, siapa aja yang kira-kira cocok, plankan dulu, baru jalankan bisnis. Oke, next. Nah ini, anti-fragile. Jadi kalau teman-teman tahu namanya bounce back ya, biasanya kan diajarinnya gitu ya. Nanti kalau kalian jatuh, berdiri lagi, gitu kan? Jatuh, berdiri lagi. Nah, kapan kayanya? Ya nggak? Bangkrut, untung lagi, bangkrut, untung lagi. Gitu. Jangan pakai yang cara itu. Kalau saya sukanya itu namanya bounce forward. Kita jatuh, kita lompat. Kita jatuh, kita lompat gitu loh. Jadi jatuh dari 0 ke 3 gitu misalkan, jatuh ke 1, ya jangan balik ke 3. Jatuh ke 1, baliknya ke 5. Jatuh ke 4, baliknya ke 8 gitu loh. Usahakan seperti itu. Jadi momen jatuhnya kalian itu kalian pakai sebagai apa ya? Sebagai cara kalian buat melompat lah gitu. Jadi mindsetnya jangan cuma ntar gue balik lagi dia bisa kok gitu, enggak. Benar-benar dipelajarin yang salah apa. Nah itu dijadikan lompatan gitu ya. Kalau katanya Om Bambang Pacul tuh melenting gitu ya. Harus melenting teng gitu loh. Jangan cuma berdiri-berdiri aja. Oke? Next. Nah ini. Seringkali kita seperti ini gitu. Every man takes the limits of his own field, of vision for the limits of the world. Jadi kita selalu merasa nggak bisa nih gitu. Ini mentok nih segala macam. Kenapa? Karena kalian kayak di gambar ini. Ya kan, kalian cuma punya center segitunya di dunia yang gelap ini, yang kalian bisa lihat cuma daerah situ, terus kalian bilang mentok. Selalu seperti ini nih teman-teman. Kita selalu merasa, udah usaha, udah ini segala macam, mau gimana gitu. Karena kalian masuk di dalam bias yang ini, gitu. Kalian cuma pakai center kok. Ya kelihatan cuma segini-segini aja. Ya kan? Percayalah, pasti ada solusinya. Jangan pernah menyerah, percayalah pasti ada solusinya. Explore kemana-mana, tanya kemana-mana, mentoring. Saya dulu senang banget mentoring, karena saya bisnis dari muda, dari umur 23, 25 lah. 25 saya beneran serius bisnis itu. Kalau datang ke klien-klien sebelum diketawain, jualan IT apalagi ya. Pak, saya punya perusahaan bikin web apa, zaman itu ya 12 tahun yang lalu, orang juga nggak tahu, diketawain, kamu anak kecil tahu apa segala macam, nggak ada masalah. Akhirnya saya rubah caranya. Pak, saya datang, saya nggak mau jualan, saya mau mentoring, saya mau belajar. Gimana sih jadi bapak ini, gimana sih gitu, bapak ini bisa di jabatan seperti ini gimana sih Pak, jadikan saya murid Pak gitu, jadikan saya teman Pak, gitu caranya. Jadi alasan aja mentoringnya. Jadi teman-teman harus kayak gitu, datang, nggak ada orang yang nolak kalau kita datang kita bilang saya mau mentoring, itu gampang.
cari siapa nih, ini kayak senior gue oke banget. Ya udah datang ke dia, Mas, Bang, Kak, gitu. Gue mau mentoring boleh nggak? Gitu. Oke, karena mereka punya center yang lebih besar daripada kalian. Mereka daya pandangnya itu jauh lebih luas gitu kan, cuma segitunya aja sebenarnya. Dan selalu merasa mentok, ya Allah. Oke, next. Nah ini, balik. Failure is the frame, not the picture. Jadi fail itu sebenarnya cuma part of-nya aja teman-teman. Pasti ada fail-nya, ya. Dan kalian harus siap akan fail itu gitu loh. Nggak ada bisnis yang mulus-mulus aja, nggak ada. Coba deh, di semua biografi orang-orang sukses itu mereka ada part fail-nya gitu. Dan fail itu berulang-ulang, bukan cuma sekali ya. Jadi kalau ada yang main saham di sini, kripto gitu mungkin paham gitu ya. Pasti kan kita sideways ya, ada naik turun, naik turun, naik turun. Nah itu juga kehidupan seperti itu. Jadi anggap itu sebagai sebuah frame aja, frame kecil di kehidupan kalian. Oke, gue gagal di sini, tapi insya Allah akan habis ini naik. Jadi jangan putus asa. Next mas. Nah ini, collect the dot, connect the dot. Kalau misalkan teman-teman sekarang ngerasa kayak ngapain ya gue ikut organisasi, ngapain ya gue ikut Karang Taruna, ngapain gue nongkrong-nongkrong, ngapain gue ketemu orang, ngapain gue bikin LinkedIn gitu ya, ngapain ya? Itu karena kalian lagi belum bisa mengkonekkan dots-nya, ya kan? Kalian bingung pasti, ini buat apa ya? Belajar ini buat apa ya gitu? Orang ngomong gini buat apa sih gitu loh? Karena kalian masih collect the dot-nya, kalian belum connect the dot-nya. Tapi itulah fase itu memang harus dikerjakan, gitu kan? Fase itu memang harus dikerjakan. Karena kalau misalkan kalian nggak punya dotnya, apa yang mau dikonekkan? Ya kan? Jadi spare-nya akan lebih kecil. Tapi once kalian sudah punya dots-nya dan kalian mulai udah bisa mengkonek-konekkan, nah itu akan jadi spare yang gede gitu ya. Jadi kalian akan lebih knowledgeable gitu sih. Next. Nah ini. Teori penting. Praktek lebih penting. Teori penting. Karena kalian harus tahu dulu teorinya gimana. Mau ngerjain sesuatu harus ngerti dulu. Misalkan mau buka bengkel, harus ngerti dong caranya gimana gitu kan. Minimal benerin motor tuh gimana, mau buka bengkel motor misalkan gitu. Tapi harus dipraktekkan segera. Jadi teori harus punya, tapi praktek itu lebih penting. Oke? Teori banyak banget sekarang, apalagi zaman sekarang ini informasi udah di mana-mana segala macam. Ya udah, kalian ambil dulu, lihat dulu, oke, kira-kira paham deh. Yang penting kita dapat konteksnya, kita dapat overview-nya, jalankan. Oke? Next. Nah ini, when there is a problem, there is opportunity. Harus kayak gini cara kalian melihat. Ya. Jadi kalau pengusaha itu, mereka melihat problem itu as an opportunity. Kenapa? Karena sebagai pengusaha, kalian dibayar dari cara kita menyelesaikan masalah orang, bener nggak? Kalau orang nggak punya masalah, kita nggak akan dibayar. Ya kan? Ada mobil mogok gitu, akhirnya kita bisa benerin dibayar, ya kan? Tapi kalau nggak ada masalah, nggak akan dibayar. Jadi nggak ada masalah. Setiap problem orang itu adalah opportunity kita. Kalian harus bisa ngeliatnya kayak gini, seperti itu tuh ngeliatnya. Ya, jangan takut. Dan kalaupun nggak dapat problem, ya it's okay, nggak ada masalah gitu. Karena problem itu pasti ada gitu kan. Dan pengusaha itu hidup dari menyelesaikan problem orang. Jadi kalau orang nggak punya masalah, kita bikin aja masalah gitu. Jangan. Oke, next. Nah, the obstacle is the way. Jadi sebenarnya orang selalu mikir gini, kenapa ya gue hidupnya susah gitu ya? Kenapa ya? Gue kok kayaknya ciong mulu gitu kan? Kenapa kok selalu bertemu hambatan? Dan memang jalannya seperti itu teman-teman. Gak ada yang jalannya mulus-mulus aja gitu loh, karena ada pepatah gitu kan. Hidup itu tidak semulus paha cherry bell gitu loh katanya. Beneran ini, pepatahnya ada ini. Memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Jadi the obstacle is the way. Jalannya pasti akan berliku gitu. Dan sesuai dengan omongannya Mas Is tadi sama Mbak Dini ya, nikmatin prosesnya. Gagal, nikmatin prosesnya. Dihina orang, it's okay, nikmatin prosesnya gitu loh. Karena itu kalian janji sama diri sendiri, ini nggak akan kejadian lagi kok. Ini cuma sekali aja kejadiannya. Nikmatin prosesnya. Santai, lewatin gitu. Oke, saya belajar di sini begini salahnya. Jadi jangan dilewatin gitu. Justru jangan dihindarin. Someday kalian akan gagal. Habisin tabungan gagalnya sekarang, habisin sebelum kalian sukses gitu kan. Gitu teman-teman. Santai aja. Jalani semua prosesnya, nikmatin. Next. Nah ini. Jadi opportunity itu di mana-mana kok. Di mana-mana. Jadi yang kita harus gimana cara kita bisa menangkap opportunity, ya kita harus siap. Oke? Karena orang yang nggak siap itu mereka nggak akan pernah dapat opportunity-nya. Opportunity itu setiap hari kok. Setiap hari. Jadi kalian harus balik lagi tadi belajar, kumpulin dots-dotsnya tadi, belajar, baca-baca ini itu, nggak ngerti nggak apa-apa. Memang belum waktunya ngerti.
baca aja, nanya aja. Orang ngobrol nggak ngerti nggak apa-apa, it's okay. Nggak harus juga ngerti gitu. Yang penting kita udah masukin dulu dengan ke dalam database kita. Once nanti kita ketemu masalahnya, jahit jalan. Oke, next. Nah ini, biasakan membuat keputusan. Keputusan kecil ini terjadi di cewek-cewek nih biasanya. Kalau ditanya saya mau makan apa, terserah. Bener nggak? Sama sih. Sampai capek kita nanya itu kalau cowok. Mau makan apa, terserah. Ya udah dibawa ke nasi goreng, ngomel ya kan. Aku lagi nggak pengen gitu kan. Terus maunya apa? Ya terserah, jangan nasi goreng. Gue coba. Harus nyobain. Jadi paling aman tuh puja saya memangnya nggak dapat. Nah ini ya bener ya gitu. Nah itu, jadi jangan gitu teman-teman. Tolong ya. Ini pesan dari yang cowok-cowok sih sebenarnya, bukan dari saya. Minta tolong kalian biasakan make a small good decision. Belajar bikin keputusan. Hari ini gue pengen baju apa ya, udah harus tahu. Gue harus kemana ya, pengen liburan apa ya, segala macam. Bikin, belajar, latihan buat kalian bikin decision. Karena making decision itu adalah salah satu hal terpenting untuk jadi pengusaha. Ya kan? Kalian harus belajar. Jadi nanti begitu kalian udah jadi punya perusahaan gitu, saya harus ke A atau ke B. Ya udah nggak ada masalah, kita udah biasa bikin small good decision. Oke? Jangan lupa. Jangan bilang terserah lagi di sini ya. Jadi mau makan di mana nih siang? Terserah. Oke. If you are capable of dreaming, you can have the power to achieve your dream, closer to your dream, bigger the power. Ini gambarnya kayak gini. Oke. Jadi kita tuh sah-sah saja kok kalau kita mau bermimpi seperti apa itu. Justru makin gede mimpi kita makin bagus, ya kan? Lihat gambarnya itu, mungkin nggak kelihatan di belakangnya. Jadi intinya tuh mimpi aja. Siapa sih mimpi nggak bayar kok, gitu kan? Lebih bahaya kalau kalian tidak bisa bermimpi, itu lebih bahaya. Kalau kalian nggak tahu mau ngapain itu lebih bahaya. Oke? Jadi bermimpilah sebesar-besarnya tapi dengan mata terbuka, jangan mata tertutup. Oke? Next mas. Nah ini juga sering terjadi sekarang ya. Focus on yourself, no one judging you. Ya, jadi teman-teman tuh ngerasa gini loh, kita lagi masuk ke satu tempat, kayaknya gue dilihatin ya, kayak ada yang salah, selalu nggak pede, insecure, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Tadi ada orang nanya, ada yang tahu, tadi Mas bilang, ada yang tahu arti integritas nggak? Nggak ada yang berani, padahal tahu semua pasti tahu semua, tapi takut kenapa? Karena dia takut salah, karena dia ngerasa semua orang melihat dia. Kagak, enggak, beneran, orang nggak peduli sama kalian. Orang nggak peduli sama kalian. Itu contohnya kayak gitu loh. Kalian cuma ngerasa gitu aja gitu loh. Orang salah biasa kok. Malah orang ngerasa gitu. Kalau ada orang berani ngomong itu beda. Orang pasti mikirnya gokil nih. Walaupun salah ya. Tapi pasti orang respect lah gitu loh. Iya kan? Nyala abangku ya. Pasti aman aja. Pasti orang respect gitu. Jadi teman-teman mulai dari muda, please jangan terlalu merasa seperti ini gitu. Kan saya tuh kayak gitu. Masuk kemana harus bener nih, nggak boleh bikin salah, nggak boleh bikin malu, ini itu, tutup pintu jegrek ini salah dilihatin orang. Mohon izin Pak Gil, bantu Bapak ada habis. Oke, jadi kurang lebih gitu teman-teman. Terima kasih. Wabillahi. Baik, terima kasih Pak Suwarno. Terima kasih Pak dosen atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak? Benar. Masih ya. Sebentar aja kok kita sharing-sharing lebih banyak, mungkin nanti tanya jawab juga ya dengan Bapak Moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Redita Alia. Saya juga merupakan salah satu anak buahnya Pak Afda di Kane, Kamar Entrepreneur Indonesia. Di sini sebagai WKU bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu di sini saya mungkin karena tadi udah diambil semua materinya oleh mentor-mentor kita yang luar biasa ini, ada Mbak Dini, Mas Ismail, Mas Bill. Jadi di sini mungkin saya lebih ke sharing apa yang saya lakukan, lalu mudah-mudahan apa sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mungkin saya juga sebelumnya izin menyapa Bapak Ibu dosen. Di sini
mohon izin bukan mengguru ya Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu dosen di sini, saya hanya sharing. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita kolaborasikan juga ya di sini. Lalu teman-teman, saya panggilnya adik-adik aja ya, karena kita kan seumuran, gak beda jauh ya teman-teman. Siap, boleh Mas bisa dibantu Mas? Ini mungkin nggak kelihatan ya. Teman-teman kalau kita mau ngobrol, biasanya kita harus kenalan dulu kan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita saling menyayangi satu sama lain, mungkin saya sedikit perkenalan. Jadi kebetulan di sini saya untuk fokusnya di bidang tourism. Bisnisnya ada beberapa, salah satunya di bidang tourism. Memang pendidikan saya ngambil business management S1-nya di University of Birmingham di UK, di Inggris. Lanjut saya tahun 2018 lanjut di City University of London di UK juga ngambil entrepreneurship. Jadi kenapa mungkin penting pendidikan itu kan teman-teman ada yang di akuntansi tadi ya, ada yang di prodi lainnya mungkin di bidang-bidang itu. Teman-teman harus passionate di bidang tersebut. Kalau kita merasa terbebani dengan bidang-bidang yang kita ambil, kita jadi males nggak sih kuliah? Iya kan, jadi kayak beban kan? Aduh kapan gue lulusnya ini, gak lulus-lulus, Bapak Ibu dosennya gak bisa dihubungin. Maaf ya Pak. Tapi itu penting gitu, kita harus menyukai apa yang kita lakukan. Bener gak? Contohnya ya Pak dosen ya, saya sedikit sharing. Kebetulan saya belum ada yang menerima saya di Indonesia, atau mungkin saya bisa S3 di sini, mungkin saja ya Bapak Ibu dapat diskon ya Bu Dikan ya. Diskon spesial. Jadi kemarin saya di UK itu memang kaget karena dengar teman-teman di Indonesia banyak mengalami trouble dengan dosennya. Misalkan mereka nggak apa-apa ya kita nyindir-nyindir dikit, siapa tahu nilai kita digedein ya. IPK-nya langsung naik. Karena waktu saya di sana misalkan kita mau ngomongin masalah nilai deh, kita dapat tugas esai 3.000 kata di UK, kita harus bikin terkait tema tertentu gitu, misalkan tema business management. Kalau di Inggris itu kita malah ditantang untuk berpikir kreatif, berpikir kritikal, jadi critical thinking. Kalau di sini kan yang saya dengar, kalau dosennya ngomong A, harus A. Iya. Jangan dikasih nama nanti dosennya lihat siapa yang ngomong ini. Kalau kita ngomong, dosennya ngomong B, harus ikutin B, benar nggak? Kalau di luar itu nggak gitu, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Jadi kalau di sana itu justru dapat tugas. Kalau kita misalkan disuruh menyebutkan teori bisnis yang atau teori marketing yang paling relevan di era digital sekarang, kita boleh menyebutkan teori A, B, C. Kalau menurut dosen yang paling benar teori B, kita boleh kita decline dengan cara yang polite ya, dengan cara yang edukasi, well educated. Misalkan menurut saya teori B yang dikemukakan oleh ini itu kurang tepat dikarenakan teori C atau teori D ini lebih tepat karena ini. Kita kasih proof-nya, kita kasih alasannya. Nilai di sana itu kalau nggak salah paling tinggi itu 8. Jadi kalau rata-rata kita bilang apa yang dosen sampaikan itu nilainya mungkin hanya 5 atau 6 gitu ya. Tapi kalau kita berani melawan dengan arti lain, maksudnya dengan teori yang lain, dengan pemikiran kita, dengan alasan yang pasti juga, itu nilai kita bisa 7 bahkan 8. Jadi kita harus bisa open minded. Teman-teman juga jangan takut gitu. Kalau kalian merasa enggak kok Bapak Ibu, yang penting sopan ngomongnya, jangan nggak enak juga. Jadi kita harus bilang, menurut saya kayaknya ini Bapak yang paling tepat dikarenakan menurut riset saya, analisa saya, hasilnya adalah ini gitu. Jadi kita harus berani. Tadi mungkin disampaikan mentor-mentor saya di depan, kita harus bisa berani, harus bisa kreatif, harus bisa tahu punya mindset seorang CEO gitu. Karena kalian ini mungkin usianya sekarang udah 22, 23 ya, terus 19 gitu ya, lebih muda lagi. Dengan usia sekarang itu akan mencerminkan apa pemikiran kalian ini di masa yang akan datang. Jadi berpikirlah seperti CEO misalkan dari sekarang. Balik lagi kita soal edukasi tadi. Jadi teman-teman harus berani untuk mengungkapkan pemikiran kalian, karena Indonesia itu butuh generasi emas nantinya di 2045. Kalian akan menjadi bagian dari bonus demografi
ya teman-teman ya. Jadi jangan sungkan kalau misalkan kalian punya pemikiran apa, mau disampaikan secara baik-baik. Nah, yang kedua, menurut saya perbedaannya dengan mungkin kuliah di luar adalah kalau di luar itu mereka sangat mudah di approach kepada misalkan dosennya, profesor lah di sana. Kita mudah approach. Kalau di sini approachnya bagaimana? Boleh ketemu nggak Bapak? Boleh Bu ya? Boleh. Kalau di sana itu sangat mudah. Mereka very approachable. Jadi hanya email, Bapak, kita diundang ke kantornya buat ketemu, buat ngobrol, sharing. Jadi mungkin itu juga teman-teman manfaatin Bapak Ibu dosen kita yang luar biasa ini, yang kita hormati. Kalau misalkan kalian ada waktu, jangan sungkan tanya ke mereka, hubungi mereka. Jadi karena kadang juga mereka nggak mungkin kan bisa mengingat semuanya gitu, karena banyak yang dikerjakan, banyak yang diurus juga. Jadi itu PR teman-teman harus bisa mempunyai inisiatif untuk menanyakan apa yang teman-teman khawatirkan. Itu yang pertama. Lanjut, di organisasi saya punya beberapa kesibukan. Kebetulan di Kane lalu juga baru terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni University of Birmingham 2 minggu yang lalu. Lalu juga ada namanya Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Mungkin yang lain mungkin teman-teman bisa baca Twitter. Tapi kenapa saya sampaikan organisasi ini? Karena itu penting. Di sini ada OSIS-nya, ada BEM-nya mungkin ya? Ada ya, BEM-nya, ada HIPI-PT mungkin? Belum ya? Jadi nanti teman-teman, kalau nanti semakin kita beranjak dewasa, semakin kita aktif di organisasi, itu opportunity akan muncul. Jadi seperti opportunity hari ini, bertemu dengan orang-orang hebat, CEO-CEO, pimpinan-pimpinan perusahaan ini harus diambil. Harus kesempatannya nggak boleh dilewati. Jadi pertama buat teman-teman yang mau merelakan waktunya hari ini, saya dengar juga lagi libur ya, hebat banget. Salut to all of you guys, wake up in the morning. Di hari Jumat ya sebenarnya males-males mungkin mager ya mau weekend, tapi tetap kesini itu luar biasa, itu merupakan suatu pencapaian. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Harlini itu kita harus compare ourselves, kita compare ke diri kita sendiri di hari sebelumnya. Oke, hari ini gue mager, besok gue gak boleh mager lagi, misalkan kayak gitu. Hari ini gue ikut Talks Kane tentang kewirausahaan, besok ikut apa lagi ya? Ikut organisasi apa ya? Karena kalian percaya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita bergaul dengan lingkungan yang agak males, agak mageran, seperti merubahan gitu kan, itu kalian juga kebawa jadi seperti itu. Tapi kalau kalian bergaul dengan, saya bukan ngomongin yang pintar gitu, kadang maksudnya gini, orangnya gak harus pintar untuk bisa menjadi sukses, tapi mereka harus bekerja keras, berusaha dengan apa yang dimiliki untuk bisa sukses. Bener gak? Setuju kan? Jadi kalau kalian bergaul dengan lingkungan yang oke, cari tahu kira-kira opportunity apa sih yang tersedia buat kita di Universitas Bayangkara atau beasiswa di luar, kalian akan selalu ingat itu untuk kedepannya, untuk bisa semakin semangat karena lingkungan kalian mendukung kalian untuk menjadi semangat, gitu ya. Jadi kalau besok-besok ada kegiatan-kegiatan lain di Kane terutama, jangan sungkan, tadi udah di-invite oleh ketum kita tercinta juga untuk datang acara Rakernas. Di Rakernas itu biasanya akan banyak pejabat, pemimpin. Nah disitulah kalian kesempatan buat networking. Nah ini penting lagi masalah networking. Networking ini itu adalah skill yang harus dimiliki. Kalian kadang takut gak sih kalau mau ketemu orang baru ngomong apa? Takut kan? Ada yang udah menguasai teknik networking mungkin bisa sharing? Belum ya? Jadi kadang kan bingung gimana cara menyampainya, ya nggak? Gimana kita percaya diri, nggak minder. Tapi yang pertama, dulu saya waktu seumuran kalian juga seperti itu teman-teman. Masih ragu, minder, kalau salah ngomong gimana. Tapi tips dan triknya adalah yang pertama percaya diri dulu, building confidence. Kalau kita udah percaya diri, dijamin kita conquer the world. Kita akan lebih yakin lagi. Ibaratnya mindset kalian seperti yang tadi Mbak Dini sampaikan, jangan takut salah dulu. Karena tidak ada kegagalan di dunia ini, yang ada kesuksesan. Dan yang kedua adalah pembelajaran. Kalau misalnya kalian toh ibaratnya, aduh sama mentor ini kayaknya kita kurang enak nih gitu, kalian bisa cari mentor-mentor lain kan.
not the end of the world, ya nggak? Jadi yang pertama tadi kalau mau networking itu harus satu, percaya diri dulu. Yang kedua, grab every opportunities. Misalkan kalian udah ketemu sosok mentor yang kalian senangi, kalian harus bisa ambil hatinya. Ambil hatinya bukan yang muji-muji juga, enggak, cuma kayak jujur aja, Bapak Ibu, saya tertarik untuk belajar dari Bapak Ibu. Mungkin kalau ada waktu boleh saya sharing silaturahmi, kira-kira bisa ada waktunya kapan. Jadi kalian harus yang mencoba approach, karena kalau kalian menunggu opportunity datang itu nggak akan datang, guys, ya. Jadi harus agak agresif dalam mengambil opportunity, karena kesempatan ini tidak datang dua kali, itu ya. Selanjutnya mungkin boleh next slide, Mas. Lanjut aja. Ya, ini sedikit cerita. Jadi Merapi Park itu dibikin 2017. 2017 jauh sebelum COVID ya, yang alhamdulillah pengunjung kita juga cukup banyak. Jadi kalau teman-teman Google namanya Merapi Park Jogja nanti kelihatan. Dan kalau ada yang mau mampir, kabar-kabar nanti kabarin saya, nanti kita ketemu juga bisa di Jogja ya. Lalu 2019 itu kita buka tempat baru di Jogja juga di Gunung Kidul, namanya The Mango View. 2020, 2021 itu COVID, kita bikin pilihan paket-paket yang cocok dengan COVID seperti Pilates dan olahraga outdoor. 2022 kita bikin wahana baru di Park di Jogja. Next, Mas. Nah, core value dalam bisnis itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman ingin membuat bisnis, kalian harus punya unique selling point atau yang disingkat USP. Ada yang udah pernah dengar sebelumnya? USP, boleh dicatat, unique selling point. Unique selling point itu apa sih? Itu apa yang membedakan bisnis kalian dengan bisnis lainnya. Nggak apa-apa, misalkan ada yang tadi jual buket ya, buket bunga. Itu bukan berarti kalian nggak boleh bikin bisnis buket bunga, tapi adalah apa yang membedakan buket bunga dia dengan buket bunga saya. Misalkan pelayanannya kalau di sana semua respon, kalau di sini fast respon, bisa order 24 jam. Itu berarti kan pembeda, ya nggak? Ada lagi misalkan buket bunga yang di sana harganya mahal, yang ini harganya miring, itu pembeda juga, benar nggak? Jadi harus punya unique selling point. Yang kedua, ini tentang core value. Core value-nya kebetulan kalau di usaha kami ada sustainable development, jadi selalu mengedepankan keberlangsungan hidup, inovatif, selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman juga, berinovasi, dan hospitality, pelayanan. Jadi kalau misalkan di wisata itu kan pelayanan nomor satu ya, misalkan ada yang komplain, ada yang kurang happy, itu kita harus selalu fast respon. Lanjut, Mas. Lanjut aja. Ya, ini adalah sedikit sharing tentang Merapi Park. Lanjut aja, Mas. Kita waktunya terbatas juga. Jadi kita ada beberapa wahana ya, ada rabbit, ada water park buat anak-anak. Lanjut lagi. Nah, penting banget sekarang tentang marketing. Saya masuk ke bidang marketing. Kalian kalau baca, misalkan mau beli produk, itu lebih tertarik baca testimoni atau reviewnya, atau dengerin iklan dari brand tersebut? Testimoni ya, betul. Customer review is very important. Jadi kalau kalian mau buka bisnis, mau buka suatu usaha, itu harus pastikan bahwa pelayanan kalian yang diberikan terbaik dan mereka satisfied, happy with your product, with your service. Jadi kalau misalkan kalian dapat testimoni, kalian bisa screenshot, ya kan? Bisa disimpan. Nextnya itu akan berguna menjadi bukti bahwa memang bisnis kalian itu sudah cukup memuaskan customer. Seperti itu. Kalau misalkan mereka bikin video di story, itu disimpan story-nya. Jangan sampai story-nya hilang gitu kan. Disimpan untuk kedepannya digunakan buat bahan iklan kalian. Karena marketing mouth to mouth, word of mouth itu adalah marketing yang very organic, tapi hasilnya luar biasa. Itu yang kita lakukan juga. Jadi misalkan kita dapat kunjungan dari Rio Febrian, Gusti Kanjeng Ratu Hermas, atau pejabat lainnya, kita selalu meminta kepada mereka ini, beliau-beliau ini untuk mendapatkan sedikit testimoni. Oke, lanjut, Mas. Alhamdulillah kami juga sudah dianugerahi beberapa penghargaan. Ada The Best Hospitality Award, National Leading Destination, dan juga berbagai media coverage nasional. Lanjut. Waktu
izin waktu ibu 5 menit lagi. Oke, lanjut aja mas, langsung ke belakang, bagian belakang ya. Lanjut lagi. Lanjut aja. Oke, back satu slide. Nah, ini adalah grafik dari digital yang sekarang kita miliki. Teman-teman sekarang nggak ada yang nggak punya HP, ibaratnya apa? Iya, maksudnya kayak sekarang semua punya HP yang ada kameranya dan ada internetnya kan? Iya kan, punya smartphone lah ya, maksudnya ya mungkin apa namanya, ya nggak harus iPhone, nggak harus Samsung, tapi ada kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan tadi secara produktif. Jangan cuma scrolling TikTok atau apa namanya Instagram, tapi boleh menggunakan platform itu untuk sesuatu produktif. Misalkan teman-teman jangan cuma nge-follow kayak Lambe Turah atau gosip-gosip, tapi kita follow akun-akun yang memang menginspirasi. Kalau kalian suka misalkan vlog ya boleh, mungkin Arif Muhammad ya kan, Rocky Gerung, itu politik ya Pak ya. Atau apa Pak, akun saya juga boleh ya, nanti di follow ya teman-teman. Tapi maksudnya kita harus yang menginspirasi, karena apa, what we consume itu yang akan menjadi diri kita, what we eat itu yang menjadi diri kita. Jadi kalau setiap hari kita lihat gosip terus, nanti mindset kita jadi kurang baik juga. Tapi kalau kita follow Maudy Ayunda misalkan atau Putri Tanjung, itu jadi semangat. Ya kita bermimpi, kita semua dari mimpi. Siapa tahu 5 tahun lagi kita bisa menjadi seperti mereka, ya kan? Atau atas kita mencoba. Ya, jadi pertama tadi memanfaatkan digital media dengan sebaik-baiknya. Lanjut mas. Nah, the power of organic. Jadi teman-teman, ini saya rasakan juga di bisnis kami bahwa organik itu mempunyai power yang lebih besar dibandingin kita menggunakan ad. Jadi seperti misalkan ada video-video viral, itu tuh ternyata impact-nya luar biasa. Misalkan dari video itu bisa reach-nya jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan ads dan berbayar. Nah, gimana caranya biar bisa viral? Yang penting adalah message-nya itu tersampaikan dengan secara sesimpel mungkin. Jadi hanya kata-katanya misalkan lagi di Jogja, main dong kesini. Itu bikin orang penasaran kan, apa sih yang wajib harus didatengin. Fokus on the value, jadi value kita tawarkan apa. Dan juga ada faktor keberuntungan pastinya ya. Jangan lupa berdoa juga, mudah-mudahan konten yang kita bikin itu bisa menjadi sesuatu yang viral. Next mas. Tadi udah saya bahas, ada kesempatan emas demografi Indonesia. Tapi saya punya catatan penting di sini. Kalian kan generasi Z ya, Gen Z ya, Gen Z. Gen Z itu merupakan generasi yang sebenarnya sangat kreatif. Tapi ada minusnya. Boleh sharing ya. Minusnya biasanya adalah kalian itu pengen semuanya serba instan. Bener gak? Padahal guys, tanya ke teman-teman mentor-mentor saya di sini, nggak ada yang instan di dunia ini. Semuanya tuh butuh proses, butuh waktu, ya kan? Jadi kalau misalkan kita mau langsung kaya itu nggak bisa, kita mau langsung sukses itu nggak bisa, langsung terkenal tuh nggak bisa. Semua butuh proses. Tadi Mas Gil juga menyampaikan konsistensi penting juga ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian lagi mengerjakan sesuatu, pastikan kalian menyelesaikan apa yang kalian kerjakan. Jangan move on, nggak sampai-sampai. Saya sedikit sharing, karyawan saya itu berbagai background, ada yang mungkin senior, ada juga yang jadi seperti kalian. Tapi one pattern that I notice from them adalah mereka tuh tidak tahan banting, tidak punya tidak bisa struggle, tidak bisa diberikan tekanan. Padahal itu salah. Kalian sebagai generasi muda, generasi emas Indonesia di masa mendatang, tangan Indonesia itu, masa depan Indonesia di tangan kalian. Tapi bayangkan kalau kalian bukan generasi yang tangguh, akan sulit, ya nggak? Akan sulit dikit-dikit dapat tekanan, dapat masalah. Padahal hidup ini kan penuh masalah, ya nggak sih? Kalian harus tetap optimis dan punya persistensi untuk mengatasi semua masalah itu dengan kuat. Gitu ya. Jadi tolong teman-teman jangan menjadi bagian generasi yang rebahan, yang serbanya mau instan. Saya percaya di sini gak ada yang seperti itu. Tapi kalau ada teman yang seperti itu, kita saling menguatkan, saling mengingatkan, ya. Karena tidak ada yang instan. Tolong ingat, tidak ada yang instan. Lanjut, Mas.
Nah, ini saya mungkin menutup sharing hari ini dengan satu quotes, boleh dicatat juga karena ini yang bisa membuat saya survive sampai sekarang. If it excites you and scares you at the same time, it might be a good thing to try. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya nggak? Oke, jadi artinya kalau itu membuat kamu semangat atau membuat kamu tertarik lah, dan itu membuat kamu takut juga. Jadi kita semangat tapi juga takut di saat yang bersamaan. Itu mungkin suatu hal yang perlu kita coba. Karena kadang saya sering banget dapat kesempatan itu tidak diambil, dan itu sampai sekarang penyesalannya masih ada. Tadi juga saya baru sharing sama kakak saya, Mbak Harbini, kita lagi kebetulan satu asosiasi di HIPMI juga. Beliau juga senior saya di HIPMI, beliau mendapatkan kesempatan dulu ketum ya Mbak ya, untuk caketum ya, caketum perempuan pertama dulu di BPP. Tapi beliau tidak ambil opportunity itu, dan banyak sekali saya juga sampai sekarang mengalami hal-hal opportunity yang sebenarnya kalau saya mungkin dulu coba lebih happy gagal dibandingin nggak coba. Jadi teman-teman kalau sekarang dapat opportunity apapun itu, no matter how big or small, ambil aja. Urusan gimana cara kerjainnya, cari tahu nanti, cari tahu ke mentor, tanya ke bapak dosen, ke ibu dosen. Yang penting ambil ya. Mungkin itu sekian sharing dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya atau juga boleh follow.